apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima darimu Tuhan, yang ku terima dari-Mu. dengan apa Tuhan, Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih banyak buat kasih sayang-Mu Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami rindu biarlah firman Tuhan kembali memberikan pengetahuan baru bagi kami. Firman Tuhan mengajar kami kembali. Dan firman Tuhan boleh mengarahkan hidup kami kembali. Untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami rindu firman-Mu terus menyegarkan kami. Sehingga dalam langkah kehidupan kami, perjalanan iman kami boleh mengakhirinya semua dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah kami dan siap memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah urapan Roh Kudus yang mengendalikan hati, pikiran, dan bibir mulutku. Sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan semata-mata dari kata hati manusia, tetapi semua ini datangnya dari Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan, bahkan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini masih kita bisa menikmati persekutuan bersama-sama Tuhan dan persekutuan bersama-sama saudara-saudara seiman. Ya, masih diberi kesehatan, kita masih bisa menikmati hari-hari hidup kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan ini kita berbicara tentang parenting, ya. Nah, itu sebabnya hari ini saya masih tetap dalam hal itu, ya. Cuman subtema yang akan saya bahas hari ini adalah menjadi teladan. Saya akan melengkapi firman Tuhan dari minggu pertama, kedua, dan sekarang ini. Biarlah firman Tuhan ini memberi pengetahuan baru, membuka paradigma kita sehingga kita punya paradigma yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga rumah tangga kita benar-benar bertumbuh di dalam Kristus. Kalau rumah tangga bertumbuh, efeknya itu adalah bagi bangsa kita. Bangsa yang bertumbuh, bangsa yang berhasil dimulai dari keluarga yang bertumbuh dan berhasil. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya berbicara tentang temanya adalah menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bertanya dulu sebelumnya ya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, buat bapak-bapak dan atau para orang tua, kira-kira biasanya apa yang disiapkan oleh orang tua untuk masa depan anak-anaknya? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa jawab kah? Ya? Pendidikan. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Di sini nggak ada orang tua? Apakah di sini anak muda semua? Apa kira-kira Bapak Ibu yang kita siapkan untuk anak kita di masa yang akan datang selain pendidikan? Apa? Warisan. Kira-kira warisannya apa? Bisa hartanya berupa apa? Mungkin rumah, ya kan? Apalagi kebun, pohon kelapa 7 pohon, kalau kampung-kampung kan,
ya kan? Terus apa lagi? Sapi, ya kan? Kalau yang di desa-desa sana, di kampung-kampung, sapi. Terus apa lagi? Yang punya perusahaan, mungkin perusahaannya ya sudah dikasih perusahaan tempe buat si Joko, perusahaan tahu buat si Udin, perusahaan apa lagi lah buat siapa, ya kan? Pendidikan juga tadi sudah disebutkan. Kita sekolahin anak kita tinggi-tinggi supaya apa? Supaya mereka berhasil. Dan saya mau bilang, semua itu kira-kira baik nggak? Baik nggak? Baik. Kalau orang tua mempersiapkan masa depan anaknya itu baik. Orang tua mewariskan sesuatu bagi anak-anaknya itu baik. Ya, baik sekali. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang lebih dari itu Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang lebih baik dari yang tadi kita sebutkan tadi. Ya, pekerjaan baik, usaha baik, kebun baik, harta juga baik. Tapi ada yang lebih dari itu, yang lebih baik daripada itu. Nah ini seringkali dilupakan dan terlupakan oleh para orang tua. Menganggap hal ini kurang penting ketimbang yang lain. Padahal ini lebih baik dari yang tadi kita sebutkan tadi. Apa itu? Warisan apa? Yaitu, boleh diklik, teladan. Teladan itu adalah warisan yang tidak lekang dimakan waktu dan tidak pernah habis untuk diceritakan. Setuju? Setuju? Betul ya? Kalau harta kekayaan selesai. Kebun 10 pohon atau 60 pohon. Kalau kita meninggal dipanggil Tuhan, kebun itu tidak bisa kita nikmati lagi dan ceritanya selesai. Tapi kalau keteladanan atau teladan, ini warisan yang lebih dari Bapak Ibu sebutkan tadi. Karena dia tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Artinya tidak akan pernah habis-habis. Dan bisa diceritakan turun-temurun. Betul atau betul? Ya. Saya bangga dengan kakek saya, dengan mama saya. Walaupun orangnya sudah meninggal. Terus diceritakan. Hal yang baik itu akan diceritakan lagi. Betul ya? Sebagai orang tua kita ceritakan hal yang baik dari orang tua. Kita turunkan kepada anak. Papa, mama, omamu dulu tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti anak kita pun demikian kalau kita mewariskan yang baik. Tidak akan pernah habis sampai 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan. Iya kan? Tidak akan pernah habis. Tapi sayangnya seringkali ini terlupakan, terabaikan. Kita terlalu fokus mempersiapkan sesuatu yang fana daripada yang kekal. Bukannya tidak boleh, bukan. Baik kalau kita mau mempersiapkan sesuatu yang baik buat anak-anak kita di masa yang akan datang. Tapi ini jangan dilupakan. Karena ini yang terbaik, warisan yang terbaik itu adalah teladan. Jadi keteladanan itu penting. Kita harus belajar memberikan teladan yang baik, apalagi sebagai orang tua. Kita harus memberikan keteladanan yang baik. Apa alasannya? Kalau memang seperti itu. Ya, ada 2 alasan kenapa kita harus memberi teladan yang baik. Yang pertama adalah 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ini yang pertama. Alasan pertama kenapa keteladanan itu penting untuk kita lakukan. 2 Timotius 3 ayat 15. Di sini katakan apa? Ingatlah juga bahwa dari kecil
engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Yesus. Ini merupakan perkataan Paulus, nasihat Paulus kepada anak rohaninya. Siapa itu? Timotius. Ayat tadi ya. Nah, Paulus katakan begini, ingatlah juga kamu bahwa kamu ya dari kecil tuh ya. Paulus katakan dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil loh. Ini berarti ada orang yang mengajarkan, betul kan? Ada teladan yang dia lihat. Gak mungkin anak kecil kenal Yesus sendiri tanpa ada yang memperkenalkan. Misalnya seperti anaknya Pak siapa jadi lupa. Pak Albert jadi lupa. Ya, dia kenal Yesus, gak mungkin seorang diri dia bisa mengenal Yesus. Pasti ada yang dia lihat keteladanannya. Yesus dilihat keteladanannya dari kecil. Sehingga Timotius katakan apa di situ? Dia memiliki iman ya kepada Kristus Yesus. Timotius punya iman karena dia melihat keteladanan. Betul? Jadi yang pertama, kenapa penting kita memberikan teladan yang baik? Alasan yang pertama adalah karena hidup kita selalu melihat dan dilihat. Hidup saudara, kita bicara luang lingkup keluarga ya Bapak Ibu, bukan luas. Kita sedang berbicara tentang keluarga. Jadi hidup kita itu melihat dan dilihat. Ya. Jadi rupanya hidup kita melihat dan dilihat. Kita sebagai orang tua, kita dilihat oleh anak kita. Amin. Dan anak kita melihat apa yang orang tua lakukan. Itu sebabnya penting kita memberikan teladan yang baik. Kapan memulainya? Bukan nanti waktu kita mau berumah tangga. Ini untuk yang muda-muda. Oh ntar kalau udah berumah tangga baru kita mulai. Enggak. Keteladanan yang baik itu dimulai dari gaya hidupmu sebelum engkau menikah. Masuk dalam pernikahan. Harus dimulai dari itu. Yang kedua. Alasan yang kedua kenapa keteladanan itu penting. 2 Timotius 3 ayat 10. Ini tetap perkataan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Tuh. Cara hidupku. Pendirianku. Imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus berkata begitu. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kalau begitu alasan yang kedua itu apa? Rupanya pentingnya kita memberi teladan yang baik karena orang membutuhkan contoh orang lain untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan. Nah, buat anak-anak maka dia belajar dari siapa? Dia belajar dari siapa Bapak Ibu? Tetangga? Dari orang tua. Untuk praktek firman, maka dia belajar dari orang tua. Maka pendidikan yang paling utama sebenarnya dari mana? Keluarga.
sebabnya penting kita melakukan keteladanan, memberikan keteladanan yang baik dalam rumah kita. Seperti video tadi ya, apa yang anak lakukan karena apa? Karena lihat orang tuanya. Orang tuanya merokok, ya merokok juga dia. Orang tuanya marah-marah sama istrinya, ya marah-marah juga sama istrinya. Mamanya pukul-pukul handphone, anaknya pun demikian. Mamanya memaki, anak pun ikut memaki. Itu sebabnya dari sekarang, khususnya buat orang-orang muda yang nantinya akan berumah tangga, dari sekarang kau persiapkan hal-hal yang perlu engkau buang hari ini, buang. Dari sekarang kau persiapkan keteladanan yang baik mulai dilakukan supaya jangan terlambat. Kadang banyak yang terlambat. Zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Ya, berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dulu edukasi parenting seperti ini kurang. Betul atau betul? Makanya anak benar-benar belajar dari orang tuanya. Biasanya apa yang orang tua sudah ajarkan, dia turun kepada kita. Nanti kita juga turunkan lagi sama anak kita. Nanti anak kita karena sudah diajar demikian, anak kita pun akan menurunkan kepada anaknya lagi. Begitu seterusnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau seandainya anak kita menangkapnya, yang dia lihat itu selalu yang tidak baik. Seperti tadi, oh ternyata kalau diemin dedek mesti bentak-bentak. Tuh tadi kan mamanya bentak-bentak ya. Anak kecil itu karena dia ribut mungkin dia pipis atau apa, mamanya gak sabaran kan. Anaknya ngikut. Oh ternyata kalau mendiamkan bayi itu seperti itu. Yang dia lihat seperti itu. Jadi orang untuk praktek firman, dia butuh contoh orang lain. Timotius dapat contoh yang baik dari siapa? Dari orang tua rohaninya yaitu Paulus. Tapi dia juga dapat contoh yang baik dari siapa? Dari mamanya Eunike. Dari neneknya Louis. Dia lihat. Timotius belajar dari mama dan neneknya. Jadi karena hidup kita dilihat dan melihat, dan kita juga perlu melihat orang lain, contoh orang lain. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Timotius. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga kita juga sering terbangun lewat kesaksian orang lain, betul gak? Betul ya? Kita mendengarkan kesaksian ibu itu mungkin ya, perjalanan hidupnya luar biasa. Wah lika-liku naik turun gunung, naik gunung turun gunung. Wah terlalu banyak percobaan, pencobaan juga banyak. Tapi dia bisa melewati itu semua. Kita rasanya terbangun mendengar hal itu. Ya, salah satu channel TV yaitu Solusi ya. Itu seringkali kita mendengar kesaksian-kesaksian. Betul ya? Pernah nonton Solusi? Pernah ya? Kita menyaksikan bagaimana pengalaman hidup seseorang. Bagaimana dia mengalami kepahitan dalam hidupnya. Ya. Bagaimana seorang penjahat yang luar biasa tapi bisa berubah. Bagaimana rumah yang udah hancur lebur berantakan bisa dipulihkan. Waktu kita nonton itu pasti kita diberkati, benar gak? Wah, kalau ibu itu bisa, kalau bapak itu mengalami luar biasa, pasti kita juga bisa. Karena kita punya Tuhan yang sama. Kalau bapak itu rumah tangganya bisa dipulihkan, berarti rumah tanggaku juga pasti bisa dipulihkan. Jadi kita perlu contoh untuk praktek
firman Tuhan, kita perlu contoh. Itu sebabnya gaya hidup anak-anak kerajaan Allah harus menjadi teladan. Memberi keteladanan buat keluarga kita, tapi juga memberi keteladanan buat orang lain. Ya. Nah, kalau begitu keteladanan apa yang perlu kita lakukan? Next slide. Ada 4 hal yang paling penting dari warisan-warisan yang Bapak Ibu sebut. Yang pertama, yaitu teladan iman. Kita lihat dulu ayatnya ya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di nenekmu. Ini lagi perkataan Paulus kepada Timotius lagi ya. Iman yang pertama-tama hidup di nenekmu. Siapa? Lois. Dan di dalam ibumu, siapa dia? Eunike. Dan Paulus juga melihat iman itu juga, dia yakin iman itu juga ada dalam hidupnya Timotius. Maka dia katakan, yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Paulus melihat Timotius seperti itu enggak aneh. Kenapa? Karena mamanya yang mewariskan iman kepada Timotius. Paulus juga tidak aneh kenapa mamanya Timotius itu punya iman. Enggak aneh buat dia. Karena dia melihat iman dari neneknya Timotius, Lois. Jadi Timotius punya iman yang dahsyat luar biasa. Itu dari mama dan neneknya. Dari mama dan neneknya. Nah, yang pertama ini apa? Teladan apa yang diberikan oleh Lois dan Ibu Eunike? Bukan harta, bukan kekayaan. Tapi yang diwariskan Lois dan Ibu Eunike kepada Timotius itu adalah teladan iman. Sehingga Timotius menjadi pemuda yang sangat cinta Tuhan. Timotius itu sangat cinta Tuhan. Dia buktikan sampai akhir hidupnya. Timotius matinya tragis Bapak Ibu. Tragis. Boleh dikatakan syahid. Itu Timotius. Enggak heran kalau Timotius punya iman yang kuat. Karena mama dan neneknya mewariskan iman yang kuat kepada dia. Jadi yang pertama-tama yang perlu kita wariskan, teladan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita adalah apa? Iman. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, mari kita wariskan iman kepada anak-anak kita. Anak-anak kita tahu iman dari mana? Dari mamanya, dari papanya. Amin. Anak-anak belajar iman dari mana? Dari mamanya, dari papanya. Makanya sangat berbahaya kalau mama dan papa tidak memiliki iman yang kuat. Ini teladan yang baik. Teladan yang paling penting dari segalanya. Landaskan iman. Maka dia pasti menjadi generasi yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, teladan apa? Teladan perkataan dan tingkah laku. Teladan perkataan dan tingkah laku. Kita baca ayatnya dulu ya. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita harus jadi teladan buat banyak orang. Terutama buat keluarga kita. Dalam hal apa? Firman Tuhan katakan dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Teladan ini yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih ya. Zaman sekarang berbeda dengan zaman kita waktu dulu. Ya. Berbeda. Nah orang tua yang sekarang umurnya 50 tahun ke atas itu adalah orang tua sekarang ya yang umurnya 50 tahun ke atas itu adalah generasi X dan generasi baby boomers. Yang dulu kita dididik caranya berbeda. Mungkin ada yang dididik dengan cara keras, ada pasti ya. Zaman sekarang kalau kita terapkan yang kita terima dulu, gak bisa. Sudah banyak paham-paham atau sudah banyak informasi yang mengedukasi banyak orang. Bahwa anak-anak pun kita semua ini punya hak azazi manusia. Zaman dulu orang tua mau gantung di pohon pun tidak masalah. Tapi sekarang Bapak Ibu marah sama anak gantung di pohon. Bapak Ibu langsung dibawa di dalam penjara sana. Karena bisa dilaporkan. Kalau zaman dulu kan gak ada. Edukasi seperti ini belum. Betul ya? Betul atau betul? Ya. Makanya bersyukurlah anak-anak yang zaman sekarang. Ya. Anda hidup di zaman yang wow luar biasa. Makanya harus mengasihi mama dan papamu. Ya. Kalau kita zaman dulu dididik seperti tentara. Gak boleh salah sedikit. Betul atau betul? Ya. Zaman dulu sama zaman sekarang sangat jauh. Dulu anak-anak gak boleh menyaut dengan orang tua. Betul ya? Kalau orang tua katakan A, harus dengar. Orang tua bilang B, harus dengar. Enggak boleh menyaut. Kalau menyaut kira-kira diapain Bu? Dipukul pakai rotan. Nah. Ya? Kalau kita menyaut, langsung dapat hukuman dari orang tua. Kalau dulu saya tuh sering kali kalau Ibu Simiati pakai rotan ya. Kalau saya tuh pakai itu, kopel rim. Mami saya tuh pakai kopel rim. Iya. Iya. Ya, pakai kopel rim, berani menyaut. Orang tua lagi bicara. Tapi zaman sekarang anak-anak berbeda, nggak bisa kita bikin seperti zaman kita dulu, Bapak Ibu Saudara. Makanya orang tua generasi Z dan baby boomers itu dilema. Kita hidup di era yang lain, tapi anak kita hidup di era yang lain. Banyak orang tua yang stres. Seteres, tahu seteres? Stres. Kenapa? Karena kita gak bisa lakukan apa yang orang tua kita lakukan kepada kita. Gak bisa. Kalau kita bilang sama anak kita, kalau zaman dulu ya, kalau orang tua ngomong gak boleh disaut. Tapi anak sekarang, kamu gak boleh begini. Emang kenapa? Benar atau benar? Hah? Jangan pakai baju begitu. Emang kenapa? Apa ada yang salah? Coba kalau zaman dulu kita nyaut begitu, langsung cabe. Ya. Coba jawab. Enggak, emang kenapa? Jawab. Tapi kalau sekarang kita harus memberi alasan. Kenapa enggak boleh? Kalau zaman dahulu enggak boleh. Nggak boleh tahu alasannya apapun. Kalau orang tua marah udah denger aja. Nah makanya seringkali banyak anak-anak yang kepahitan. Terutama saya.
Saya punya pengalaman dengan mami saya itu luar biasa. Papi saya, dia orang yang sangat bijaksana dalam segala hal. Nah, mami saya agak crossboy. Ya. Cara dia mengajar saya seperti tentara. Seperti hamba-hamba Tuhan. Dia didik anak-anaknya itu cukup keras. Dan ternyata caranya dia itu bukan membuat saya tambah baik. Justru melukai hati saya. Saya punya kepahitan dengan mama saya. Dulu ya. Dulu ini bicara dulu. Jadi biasanya anak bontot itu adalah anak yang disayang. Ya kan? Anak yang disayang. Tapi itu gak kejadian kepada saya. Justru anak bontot ini anak yang dibedakan dari semua-muanya. Anak pertama kakak saya, mamanya Yuskal itu ya. Ada 2 kakak saya tapi meninggal waktu kecil-kecil. Jadi anak pertama kakak saya mamanya Yuskal. Mamanya Yuskal itu disekolahin, kuliah di ASMI. Tahun berapa dulu ya, itu udah paling bagus itu, sekolah paling bagus. ASMI. Kakak saya yang perempuan juga yang sudah meninggal disekolahin kuliah. Sama di ASMI juga. Kakak saya yang laki disekolahin di Unkris. Walaupun dia akhirnya tengah jalan dia berhenti karena dia lebih kayaknya pindah ke sekolah Alkitab. Rupanya panggilannya gak ke situ. Tapi disekolahin sampai berapa semester di Unkris. Giliran saya mau sekolah, saya dulu senang sekali psikolog, saya pengen sekali kuliah psikolog. Mami saya bilang, tidak. Enggak bisa. Lah saya bilang, lah itu boleh. Bisa memilih. Kenapa saya enggak boleh? Kamu tidak. Jadi saya mesti kemana? Saya pengen sekolah. Dulu zaman saya itu masih ada Sipenmaru gitu ya. Sipenmaru untuk sekolah. Saya tes pun ambil formulirnya diomelin, disobek sama mami saya. Lah kenapa gak boleh? Pokoknya tidak. Rupanya mami saya pingin saya sekolah Alkitab. Jadi hamba Tuhan. Cuma saya waktu itu gak mau jadi hamba, belum mau jadi hamba Tuhan. Saya pingin sekolah universitas, pengen meneruskan pendidikan khususnya di bidang psikologi. Saya pengen banget tapi gak kesampaian. Dari semua diturutin, giliran saya kagak. Ya. Semasa hidup saya dengan mami saya, wow, terlalu banyak yang pahit buat saya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, saya mengalami perubahan paradigma sehingga saya tidak menyimpan kepahitan orang tua saya, khususnya mama saya. Apa itu? Tahun 2009 saya ikut sebuah camp wanita bijak. Tahun 2009. Waktu pertama itu saya ikut, itu didorong oleh suami saya. Kamu harus ikut. Karena suami saya sudah lebih dulu ikut camp pria sejati. Dia udah ikut camp pria sejati. Nah, dia menginginkan supaya saya juga ikut wanita bijak. Jadi dia bilang, kamu harus ikut wanita bijak. Dalam hati saya begini, alah ikut-ikut wanita bijak apaan sih? Kurang bijak apa saya? Udah jadi ibu gembala, punya anak 2, kurang bijak apa? Itu pikiran saya. Tapi ketika saya ikut pada waktu itu, sesi pertama langsung disentil oleh Tuhan. Waduh. Singkat cerita sampai sesi semuanya setelah pulang dari camp, selesai camp, saya bilang begini, aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ternyata saya gak ada bijak-bijaknya sedikit pun. Jadi setiap sesi itu saya dilawat Tuhan, saya nangis terus. Saya maju terus gak peduli orang lain mau lihat apa. Mau orang menilai di Bu Gembala sesi ini masuk ini, gak pusing saya.
Saya mengalami perubahan paradigma di situ. Dari situlah saya mulai punya komitmen pulang dari wanita bijak. Saya punya komitmen mulai hari itu aku mau lakukan perubahan dalam hidupku. Khususnya terhadap mami saya. Saya mulai belajar mengasihi mami saya. Belajar. Dan saya praktekkan walaupun tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena mami saya sampai tutup mata pun, aduh. Saya punya alasan untuk kecewa. Saya punya alasan untuk tidak terima orang tua saya, khususnya mami saya, maksudnya mami ya. Saya punya alasan karena terlalu banyak yang pahit yang saya terima. Tetapi Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran saya sehingga saya punya paradigma yang baru tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya berpikir begini, walaupun mami saya itu banyak sekali memahitkan saya, bukan mami saya yang harus berubah, tapi saya yang harus berubah. Sehingga saya bisa mengampuni mami saya. Sehingga saya dapat pengertian pada waktu itu, ya udah, memang saya harus punya hati yang besar buat orang tua saya. Karena zaman dulu kurang parenting ya, edukasi tentang parenting kurang ya. Seminar-seminar apalagi nggak ada zaman dulu. Orang tua kita itu kurang sekali informasi tentang itu. Jangankan orang tua, zaman kita juga kurang. Saat-saat ini aja baru. Sejak berkembangnya teknologi dan informasi global itu semua ya, kita bisa menikmati informasi apapun. Tapi orang tua kita dulu nggak bisa. Nggak bisa. Dia belajar dari mana? Dari situasi dan keadaan. Dari orang tuanya ya, kalau orang tuanya ngajarin begitu, wajar dia menurunkan hal yang sama. Jadi saya mendapatkan satu pengertian yang baru. Sehingga saya bisa mengampuni orang tua saya. Nah, mami saya ini lucu, dia benci sama saya. Tapi dia gak bisa tinggal di mana-mana. Maksudnya di mana-mana itu di anak-anak yang lain gitu ya. Dia cuma bisa tinggal sama saya. Kenapa begitu ya, Tuhan yang atur supaya saya membuktikan. Supaya ada perubahan dalam hidup saya, betul ya? Kalau mami saya di tempat yang lain mungkin saya gak akan pernah berubah. Tapi Tuhan taruh demikian. Walaupun begitu saya bisa mengampuni dan saya bisa melupakan apa yang pahit-pahit itu. Jadi saat ini saya bersyukur. Lewat orang tua saya, lewat mami saya mengalami perubahan paradigma. Walaupun banyak yang pahit. Banyak yang mengecewakan. Aku bisa mengampuni dia. Sampai akhirnya mami saya mati atau meninggal di tangan saya. Wah, itu satu sukacita yang luar biasa. Enggak mudah. Tapi itulah komitmen yang saya harus lakukan. Saya harus jadi teladan dari perkataan dan tingkah laku saya. Apa yang tidak baik dari mami saya buang. Tapi apa yang baik dari mami saya, ku teruskan kepada anak-anakku. Jadi kita harus memberi teladan perkataan yang baik. Mami saya kalau udah marah, ya ampun ya. Bapak Ibu tahulah ya kan? Gak perlu saya ceritakan. Kalau sudah marah, itu gak ada saringannya ini. Perkataannya selalu melukai. Tingkah lakunya kadang-kadang membedakan antara anak yang satu dengan anak yang satu. Jadi Bapak Ibu, perkataan dan tingkah laku ini harus berjalan berdampingan. Apa yang kita katakan harus kita lakukan. Kalau kita bilang harus sama anak kita, engkau harus rajin ibadah ya. Ya kita juga harus rajin ibadah, kita beri teladan. Kamu jangan terlambat ya ke gereja. Kita juga harus jangan terlambat ke gereja. Kita yang harus beri teladan. Jadi apa yang kita katakan harus kita lakukan. Jadi ini harus berjalan berdampingan. Amin.
Yang ketiga, teladan apa yang perlu kita lakukan dari 1 Timotius 4 ayat 12? Bukan hanya perkataan dan tingkah laku, maka yang ketiga adalah teladan kasih. Ya. Anak-anak belajar kasih dari orang tua. Apa itu kasih? 1 Korintus 13, mulai ayat pertama. 1 Korintus 13, mulai ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Artinya nol besar. Ya. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Tuh. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia atau kasih tidak pemarah. Pemarah sama marah beda ya. Tetapi kasih itu tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 7. Ia atau kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Itulah kasih Bapak Ibu Saudara. Kita harus beri teladan kasih. Salah satunya apa? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya beri contoh tadi pagi seperti ini. Biasanya. Mungkin di sini mah enggak ya. Misalnya ada kita sedang benci atau tidak suka dengan seseorang ibu. Misalnya saya enggak suka dengan Ibu Nancy, contoh saja. Maka saya akan bilang sama Moses, jangan jalan sama Ian ya. Jangan jalan sama Matthew. Kenapa Mak? Pokoknya gak boleh. Kalau zaman dulu kan begitu ya. Kadang-kadang kita suka kelupaan nih. Ini generasi X seperti itu. Suka lupa. Karena kita dibesarkan dengan cara yang lama. Tapi kita hidup dengan anak-anak cara yang zaman yang baru. Kira-kira Bapak Ibu tahu sekarang itu generasi apa? Ada yang tahu? Generasi apa sekarang? Sekarang itu generasi alpha. Ya. Jadi baby boomers untuk yang 70 tahunan. Nah itu baby boomers tuh Om Bapak. Bapak Eli itu baby boomers ya. Kalau yang 50 tahunan ke atas itu saya, Bapak Gembala, ibu-ibu yang 50 tahun itu generasi X. Yang lebihnya lagi ke bawahnya lagi generasi Y. Lebih muda lagi generasi Z. Lebih muda lagi nih seperti siapa nih ya, si Agatha itu generasi milenial. Abis milenial apa? Alpha. Jadi jauh kan dari generasi X punya anak generasi Alpha. Banyak orang yang seteres itu yang tadi saya bilang.
Makanya perlu kita belajar apa ya nanti dari firman Tuhan ya. Kita harus memberi teladan kasih. Ya. Seringkali kita suka bukan beri teladan kasih, kita mewariskan kepahitan sama anak kita. Ya. Jangan jalan nama Matthew ya, Moses. Jangan jalan nama Ian. Padahal yang punya persoalan mamanya. Tapi kita ajak anak kita untuk bermusuhan juga. Anak lagi main, mungkin lagi ya anak misalnya lagi main. Sini, ayo pulang. Kata, kenapa mak? Suruh pulang. Gak boleh main. Gak boleh main sama dia ya, awas ya main sama dia ya. Tanpa kita sadari kita bukan memberi warisan yang baik. Bukan teladan kasih yang kita berikan. Kita berikan apa? Mewariskan sakit hati sama anak kita. Makanya jangan heran kalau anak akan lakukan hal yang sama. Seperti itu. Kalau mamanya Carlota, tahu Carlota? Ya. Carlota itu bahasa Sulawesi, bahasa kampung. Itu terlalu apa ya, mulutnya itu terlalu manis. Itu Carlota ya, mulutnya terlalu manis. Nah seringkali ya kita tanpa kita sadari kita mewariskan itu sama anak-anak kita. Jangan heran anak-anak kita juga jadi Carlota juga. Kenapa? Karena lihat orang tuanya. Kita harus memberi teladan kasih. Tadi ya kasih ada berapa poin ya? Ingat aja 1 Korintus 13. Kalau lupa kasih lihat aja 1 Korintus 13. Ya, nggak boleh sombong, tidak memegahkan diri, harus sabar. Di motor, wah kan naik motor, ya kan, wah, disalip sama orang. Hui! Lagi bonceng anak bawa sekolah. Langsung kita bilang, hei, mau. Anak lihat, oh berarti kalau kita suruh orang, kalau mau marahin orang berarti begitu. Mau, gitu kan anak lihat. Kita lagi antar anak. Ya. Harus sabar. Mengantri nih ya. Kadang kan suka mama-mama begitu kan. Hei salak. Lu di sana aja. Misalnya antri makan di mana ya, yang antriannya panjang. Oh migacoan. Migacoan itu kita dari lapar kenyang sampai lapar lagi sampai kenyang lagi. Kenapa? Panjang. Panjang antrinya. Antrinya panjang. Nah seringkali kita kan begitu. Mama-mama tuh otaknya cepet jalan. Anaknya yang disodorin. Pergi nyelip di sana. Ya kan? Yang ketawa pengalaman. Anaknya nyelip ya kan di situ. Tahu-tahu, oh iya, gitu. Bukan mama-mama di sini, mama-mama. Jangan lupa kita harus beri teladan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ada anak kita mau beri pengamen 5.000. Jangan kasih 5.000, 2.000. Lo anaknya pengen kasih 5.000. Lah mamanya marahin. Kenapa mak? Jangan, 2.000 aja. Lah kalau mamanya pingin, anaknya pingin gak apa-apa. Kamu mau kasih berapa? 5.000, ya udah kasih nak. Kita kan suka begitu ya. Bukan mama-mama di sini, mama-mama yang di sono. Dari sini kita ke sono. Jadi harus beri teladan kasih ya. Ingat tuh, kasih itu banyak, bukan sekedar memberi. Kadang kita bilang kasih itu cuma memberi, enggak tuh. Kasih banyak, tidak memegahkan diri, dia tidak sombong. Dia apa tadi? Boleh dibuka Manda ayatnya?
Dia percaya segala sesuatu, ya. Terus ya. Ayat 5. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya kan? Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri tuh ya tadi ya, yang antri-antri itu. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 7. Ia menutupi, kasih itu menutupi segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi sabar. Kalau di jalan sabar. Amin. Beri teladan yang baik buat generasi kita. Ya. Yang selanjutnya yang terakhir. Teladan kasih. Teladan apa yang harus kita berikan? Selain teladan perkataan dan tingkah laku, yang ketiga itu teladan kasih, dan yang keempat dari ayat 1 Timotius 4 ayat 12 yaitu keteladanan, kesetiaan dan kesucian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu memberi teladan kesetiaan. Itu sebabnya ya, kita harus mempertahankan rumah tangga kita dengan baik. Kita harus setia dengan pasangan kita. Apapun keadaannya, kita harus setia dengan pasangan kita. Karena kita harus memberi teladan kesetiaan buat anak kita. Tapi suami saya mengecewakan saya, gak apa-apa Bu. Engkau berdoa saja buat dia. Satu waktu pasti Tuhan akan mengubahkan dia. Serahkan dia sama Tuhan. Serahkan saja sama Tuhan. Lalu gimana yang udah terlanjur rumah tangganya sudah berantakan? Gak apa-apa. Engkau mulai bertobat hari ini. Dan minta ampun sama Tuhan. Ingat perempuan dalam Yohanes 4. Yang bergonta-ganti pasangan dalam Yohanes 4. Tuhan Yesus bilang begini. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Bertobat sudah. Yang sekarang engkau perbaiki. Supaya anakmu bisa melihat keteladanan kesetiaan itu daripadamu. Amin. Anak-anak melihat perubahan kita. Anak-anak melihat pertobatan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, kita memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak nanti suatu saat dia akan katakan, aku bangga dengan papaku. Aku bangga dengan mamaku. Bapak Ibu, para orang tua, engkau mau dikenang seperti apa oleh anak-anakmu? Itu tergantung dari kita sekarang. Kalau hari ini Tuhan masih beri nafas kehidupan, itu tandanya waktu untuk kita lakukan perubahan. Amin. Gak ada yang terlambat. Gak ada yang terlambat. Yang penting engkau mau berubah. Yang penting engkau mau lakukan bagianmu. Perubahan itu bagian Tuhan. Sekali lagi saya beri contoh. Pengalaman seorang ibu di jemaat kita ini. Siapa itu? Ibu Leti. Dulu Ibu Leti sempat berkata begini, Bu, aku udah capek doain suami saya. Capek saya doain. Udah malas saya doain. Udahlah terserah dia aja lah. Mau seperti apa terserah dia. Saya katakan begini Bu Leti jangan jemu-jemu doakan suaminya. Walaupun suami ibu mungkin mengecewakan ibu terus. Jadi suami itu gak pernah ke gereja. Pak Roy, Raja Guguk itu gak pernah ke gereja. Sulit untuk dibawa ibadah. Jadi kalau ke gereja itu cuma Ibu Leti dengan anak-anaknya. Tapi puji Tuhan, Ibu Leti memberi teladan yang baik. Sehingga anak-anaknya juga setia di dalam Tuhan.
13 tahun dia berdoa. Bukan waktu yang pendek, 13 tahun. Sehingga setelah itu Tuhan jamah Pak Roy Raja Gugu. Saat itu puji Tuhan ya, sebelum dia dipanggil Tuhan ya, sebelum dia menghadap ilahi, Pak Roy sudah melakukan perubahan luar biasa. Dia rajin ibadah, dia selalu tidak pernah terlambat ibadah, gak pernah dia terlambat, dia pernah selalu tepat waktu duduk. Selalu berdua duduk berdampingan Ibu Leti dan suaminya itu. Luar biasa. 13 tahun, waktu yang tidak pendek. Tapi akhirnya dia menikmati. Akhirnya Pak Roy dipanggil Tuhan tahun berapa? Tahun 2020 kalau gak salah. Atau 21 ya saya lupa. Antara itu, karena apa? Karena COVID. Jadi Bapak Ibu sekarang yang sedang berjuang untuk keluargamu, doakan terus. Jangan jemu-jemu untuk berdoa bagi dia. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memberi teladan yang benar? Next. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah harus memiliki visi. Visinya apa buat kita orang percaya? Ini visinya. Rumah tanggamu harus dibangun dari firman Tuhan. Lalu kita hidup dalam visi tersebut. Hidupi firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kalau mau rumah tanggamu kuat, lakukan firman Tuhan. Ini jawaban atas kehidupan kita, gak ada yang lain. Satu saat nanti, ada waktunya Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Haleluya. Jadi hidup dalam visi itu. Visi itu harus dihidupi, harus dilakukan. Secara umum, sekali lagi saya katakan, mana visinya? Ini visi kita. Lakukan kehendak Bapa. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan memberikan teladan yang benar? Belajar terus sampai mengalami perubahan. Hari ini engkau gagal nih lakukan kebenaran firman Tuhan. Aduh, saya udah ngecewain anak saya. Aduh, saya sudah melakukan satu kesalahan. Belajar terus, bangkit, berusaha terus. Ketika engkau jatuh, bangkit lagi, panggil nama itu. Nama itu nama yang luar biasa. Dia siap menolong engkau. Terus berusaha sampai mengalami perubahan. Kembali lagi, kau harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perubahan. Kalau kau percaya, maka jadilah seperti imanmu. Yang ketiga, kita harus berani evaluasi diri, dikoreksi. Belajar mengkoreksi diri. Nah, yang paling tepat yaitu untuk mengoreksi atau melihat diri kita adalah orang lain. Kalau kita gak bisa mengoreksi diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita selalu menilai diri kita paling benar. Kalau ingin melihat diri kita yang sesungguhnya, tanyakan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Makanya sekali-sekali gak apa-apa. Tanya sama istri kita. Kalau yang istrinya gak ada, tanya sama anak kita. Bagaimana saya sekarang? Kalau menurut kamu papa udah bagaimana nih? Dengan papa yang dulu. Masih sama, jangan sakit hati. Berarti memang belum ada perubahan. Kita harus lakukan perubahan. Berani untuk dievaluasi. Karena kita berhasil, orang-orang yang berhasil itu belajar dari kegagalan. Betul ya? Kegagalan itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi berhasil. Jadi kalau gagal, jangan putus asa. Bangkit terus.
Izinkan Tuhan untuk mengkoreksi hidup kita. Izinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Sehingga kita mengalami pemulihan yang seutuhnya. Percayakah Bapak Ibu kalau Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu? Percayakah Bapak Ibu Tuhan sanggup memulihkan istrimu? Percayakah Bapak Ibu Tuhan pasti memulihkan suamimu? Percayakah Bapak Ibu Tuhan bisa memulihkan anakmu? Saya nggak tahu persoalan Bapak Ibu apa. Tapi yang jelas firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Mari mulai dari sekarang bangun komitmen yang benar. Hari ini aku mau lakukan keteladanan yang baik. Aku ingin lihat anak-anakku ya melihat iman dari hidupku, melihat Kristus melalui hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat anak-anak, jika engkau mempunyai pengalaman yang pahit saat ini, engkau mungkin tidak melihat sesuatu keteladanan yang baik dari orang tuamu. Seperti yang saya rasakan dalam hidup saya. Hari ini kau harus punya hati mengampuni. Kau harus mengampuni mereka. Lepaskan pengampunan kepada ayahmu, ibumu. Mungkin kau tidak mendapatkan keteladanan yang baik dari mereka. Doakan mereka supaya mereka boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Buat orang tua, mari kita sebagai orang tua dari sekarang tanpa kita sadari, kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan anak-anak kita. Mari kita meminta ampun sama Tuhan. Hari ini lakukan satu perubahan dalam hidupmu. Biarlah anak-anak kita belajar iman dari kita. Anak-anak kita belajar kasih dari kita. Anak-anak kita belajar berperilaku dari kita. Anak-anak kita juga belajar kesetiaan dari kita. Hari ini kita mau minta Tuhan. Tuhan tolong aku. Tolong rumah tanggaku. Tolong mama papaku. Jika ada sesuatu yang pahit, lepaskan pengampunan. Dia akan memberkati engkau. Dia akan memulihkan engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan dengan iman. Ku yakin Tuhan melindungi. Oh, burung di udara Tuhan pelihara. Oh, haleluya. Karena kasih-Nya. Oh, selalu menolongku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku Takkan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Dia selalu menolongmu. Haleluya.
memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. hidupku.